Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, kita akan membaca suatu buku ya yang ditulis oleh Muhammad Ajib LC dan MA, yaitu tentang buku Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam antara sunnah dan bid'ah. Nah, kita lihat di sini bahwa judul bukunya adalah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara sunnah dan bid'ah. Penulisnya adalah Muhammad Ajib LCMA. Penerbitnya adalah Rumah Fikih Publishing. Cetakan pertamanya itu 21 November 2018. Pada daftar isi buku ini, yang pertama adalah siapa pertama kali yang merayakan Maulid. Nah, kita akan mengetahui siapa nih yang pertama kali merayakan Maulid. Yang B, ulama pendukung Maulid. Jadi pendukung artinya mengatakan bahwa Maulid itu bukanlah bid'ah. Yaitu seperti Imam Abu Hazal Asqalani, Imam Suyuti, Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali, Imam As-Saqawi, Ibnu Al-Hajj Al-Maliki, Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi, Al-Hafidh Al-Iraqi, Imam Abu Syamah Guru Imam Nawawi, Ibnu Ashur, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ada pula ulama yang menolak maulid, siapa saja, yaitu Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syatibi, Imam Al-Fakihani, Syekh bin Bas, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bani. Ya, ini imam-imam dan syekh yang membid'ahkan Maulid Nabi. Di bagian D, lembaga fatwa negeri Islam, artinya lembaga-lembaga fatwa yang mengatakan tentang Maulid. Nanti kita akan melihat dari Sudan, Mesir, Emirat, Jordan, Kuwait, Palestina, Tunis, Maroko, Suriah, Lebanon, Aljazair, Oman, Bahrain, Indonesia, Malaysia, Mauritania. Bagian yang E yaitu negara yang melarang maulid. Yaitu satu cuman Arab Saudi. Jadi ada 16 negara yang membolehkan dan mendukung maulid, dan ada satu negara yang melarang maulid. Yang ketiga, yang ke F adalah kitab Taurat yang membahas maulid. Yang terakhir adalah profil penulis. Baik, kita akan masuk kepada pendahuluan. Mayoritas kaum muslim di dunia pada zaman dulu hingga sekarang banyak yang merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi muncul fatwa dari seorang ulama besar ahli hadis, yaitu Imam Ibnul Hajar Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijriah, dan Imam Asy-Syuuti wafat pada tahun 911 Hijriah, yang membolehkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga masalah perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak yang tidak setuju hingga pada kesimpulan haram untuk merayakannya. Sebab hal ini dianggap perbuatan bid'ah oleh beberapa ulama. Sebenarnya masalah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk masalah furu'iyah yang menjadi perdebatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai hukumnya. Dalam buku ini akan kami sampaikan beberapa pendapat ulama salaf dan fatwa sekumpulan ulama kontemporer dari berbagai negeri Islam. Siapa pertama kali yang merayakan Maulid? Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara bid'ah yang tidak ada contoh dari kalangan salaf generasi sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in.
Menurut jumhur ulama seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Suyuti, dan Imam Az-Zahabi bahwa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi adalah Raja Mudhafar. Beliau termasuk orang yang soleh, hidup di zaman Pangeran Salahuddin Al-Ayyubi. Beliaulah yang merayakan pesta Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rakyatnya. Ada juga yang berpendapat seperti Ustadz Hasan As-Sandubi bahwa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Daulah Fatimiyah yang terkenal dengan ajaran Syiah. Bagian B, ulama pendukung Maulid. Yang pertama adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau berkata, perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara bid'ah yang tidak ada contoh dari kalangan salaf, generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Akan tetapi, perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan baik dan buruk. Siapa saja yang merayakannya dan bisa melakukan perbuatan baik dan menghindari yang buruk, maka itu termasuk bid'ah hasanah. Imam Asyuyuti mengatakan, menurutku bahwa perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berkumpulnya sekelompok manusia, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, kemudian dihidangkan makanan untuk para hadirin, maka ini termasuk perbuatan bid'ah hasanah yang pelakunya mendapatkan pahala. Sebab dalam perayaan tersebut ada unsur mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menampakkan kebahagiaan dan senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali. Imam Ibnul Jauzi mengomentari perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keistimewaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya rasa aman di tahun tersebut dan kebahagiaan yang cepat untuk mendapatkan maksud tujuan. Yang keempat adalah Imam As-Sakhawi. Beliau mengatakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara baru dan tidak dilakukan oleh generasi terbaik salaf. Perayaan ini baru muncul setelah beberapa waktu di kemudian hari. Kaum muslimin terus-menerus merayakannya di berbagai tempat dengan bersedekah, membaca Al-Quran, dan amal soleh lainnya. Dan telah nampak bagi mereka anugerah yang banyak dari keberkahan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah Ibnu Al-Hajj Al-Maliki. Ibnu Hajj Al-Maliki berkata, wajib bagi kita untuk memperbanyak ibadah pada hari Senin 12.000 awal. Dan salah satunya adalah dengan merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berkata, termasuk memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bergembira pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca sirah Nabawi. Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi. Imam Ibnu Abidin mengatakan, ketahuilah sesungguhnya termasuk bid'ah yang terpuji adalah perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Maulid. Berkumpul-kumpul untuk mendengarkan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk amalan yang paling mulia karena di dalamnya mengandung mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak selawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidz Al-Iraqi. Imam Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan bahwa mengadakan walimah, sedekah, makanan adalah sunnah yang mustahab di setiap waktu. Apalagi hal ini dibarengi dengan rasa gembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang mulia. Sesuatu yang bid'ah belum tentu hukumnya makruh atau haram, sebab ada perkara agama yang termasuk bid'ah tapi bid'ah yang wajib. Imam Abu Samah, guru Imam Nawawi,
Beliau mengatakan di antara yang termasuk bid'ah yang baik di zaman sekarang adalah perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya dilakukan sedekah kebahagiaan dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini muncul karena rasa mahabbah atau cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Yang kesembilan adalah Ibnu Asyur. Beliau mengatakan, sungguh Allah telah menjadikan setiap waktu sebagai pelajaran bagi kita. Hal ini sebagaimana firman Allah, berilah peringatan kepada mereka terhadap hari-hari Allah. Ada hari khusus untuk pelaksanaan ibadah haji. Ada juga hari khusus di mana Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Oleh karena inilah para ulama menentukan hari Senin 12 Rabiul Awal sebagai hari perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10 adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa jika perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dilakukan dengan cara membaca Al-Quran, pemberitahuan mengenai akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kepada ketaatan pada syariat Islam dan adab Islami, dan tidak mengandung pujian yang berlebihan, maka hal ini tidak termasuk bid'ah. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian C, ulama yang menolak maulid. Yang pertama adalah Imam Ibnu Taimiyah. Melakukan sesuatu kebiasaan selain kebiasaan syar'i seperti menghidupkan malam Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malam bulan Rajab, bulan Zulhijjah, hari Jumat awal bulan Rajab adalah termasuk bid'ah yang tidak dianjurkan oleh ulama salaf untuk melakukannya. Yang kedua adalah Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi mengatakan dalam pembahasan bid'ah mungkar, di antaranya adalah gerakan-gerakan khusus ketika zikir dengan suara bersama-sama dan juga perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Imam Al-Fakihani. Beliau mengatakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara baru yang tidak ada asal dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak ada satupun generasi salaf yang melakukannya. Padahal mereka adalah panutan kita yang sangat berpegang teguh pada asar mutaqaddimin. Yang keempat yaitu Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya bid'ah. Tidak boleh melakukannya menurut pendapat sahih dari ulama. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Begitu juga generasi terbaik setelah mereka. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru muncul pada masa kejayaan Syiah, maka tidak boleh taklid kepada perbuatan Syiah. Yang kelima yaitu Syekh Al-Utsaimin. Mengatakan perayaan seperti menampakkan rasa kegembiraan dan kekaguman terhadap seseorang adalah termasuk ibadah. Maka tidak boleh melakukan ibadah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah termasuk perbuatan bid'ah. Yang keenam adalah Syekh Albani. Beliau mengatakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang baru. Tidak ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik setelahnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan hari kelahirannya, karena perayaan kelahiran adalah tradisi orang-orang Nasrani. Nah, kita masuk kepada lembaga fatwa negeri Islam. Bagaimana fatwa-fatwa dari lembaga di negeri-negeri Islam? Yang pertama itu adalah fatwa dari negara Sudan. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara yang baik menurut syariat. Hal ini bisa menumbuhkan rasa cinta dan kesenangan di dalam hati seorang Muslim.
apalagi bergembira dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, serta hendaklah mereka bergembira dengan hal itu. Surat Yunus ayat 58. Sungguh Abu Lahab telah bergembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan ini diringankannya siksa setiap hari Senin. Para ulama seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Asyuyuti, Syekh Jarrah, Ibnu Hamdun, Ibnu Ibad, dan Imam Ibnu Hajar al-Haytami telah memperbolehkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Negara yang kedua yaitu Mesir. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk amal soleh yang paling afdol, sebab hal ini termasuk bentuk rasa gembira dan cinta terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana rasa cinta ini termasuk daripada pondasi keimanan. Telah disebutkan dengan sanad yang sahih bahwa tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dan semua orang. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada hari Senin dengan cara berpuasa sunnah atas kelahiran beliau. Hal ini karena beliau bersabda, hari Senin adalah hari kelahiranku. Hadis riwayat Muslim. Pada negara ketiga yaitu Emirat, mayoritas ulama salam memperbolehkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab hal ini termasuk bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat-nikmat ini berupa diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua sebagai umatnya. Yang keempat yaitu negara Jordan. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara baru sebagai ungkapan cinta atau mahabbah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara merasa mulia dengan kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menjalankan syariatnya. Perayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus bersih dari perkara-perkara mungkar yang menyelisihi syariat. Dalam Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan cara pembacaan sirah nabawiyah dan nasihat-nasihat untuk berpegang teguh kepada agama. Negara yang kelima yaitu Kuwait. Memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan setiap hari bagi kaum muslimin, dan diantaranya juga pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi wajib memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara membaca sirah nabawiyah, sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya, bukan hanya dengan nyanyian-nyanyian dan musik belaka seperti yang dilakukan sebagian kaum muslim. Dan juga jika ada yang mengatakan bahwa para sahabat tidak melakukan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal ini bukan berarti menunjukkan hukum haram untuk perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab kaidah at-tarku bukan sebuah dalil pengharaman. Palestina, negara Palestina, apabila perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah pengingat untuk sirahnya, pujian terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembacaan sholawat, dan mengikuti sunnahnya, maka hal ini hukumnya boleh. Negara yang ketujuh adalah Tunis. Perayaan-perayaan yang diadakan pada momen agama seperti Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar, dan lain-lain adalah termasuk perkara yang mubah. Adapun pada hari Arafah, Asyura, maka sunnahnya adalah melaksanakan puasa sunnah. Negara ke-8 yaitu Maroko. Para penduduk Andalusia Muslim banyak yang mengikuti perayaan tetangga mereka yang beragama Nasrani. Maka kemudian para ulama Andalusia menganjurkan perayaan Maulid Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengganti perayaan yang selama ini mereka ikuti dan sekaligus dijadikan hari perayaan resmi. Negara yang kesembilan adalah Suriah. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pembacaan sirahnya dapat dijadikan hati kita merasakan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bergembira dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, serta hendaklah mereka bergembira dengan hal itu. Surat Yunus ayat 58. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak merayakan hari kelahirannya setiap tahun, akan tetapi beliau melakukan perayaan setiap minggu dengan cara berpuasa hari Senin. Negara Libanon yang ke-10, perayaan Maulid Nabi sudah seharusnya tertanam di dalam hati. Kita merayakannya atau tidak, maka ingatlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan untuk taat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hendaklah mata ini berlinang air mata ketika mengenangnya. Hendaklah hati menjadi khusyuk dengan membaca syirahnya dan sunnahnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang berada di atas jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan muliakanlah kami dengan syafaatnya. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Negara yang ke-11 yaitu Aljazair. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kami, dan Palestina adalah tanggung jawab kami. Tidak seperti yang dikatakan oleh para pendaku Salafi. Sesungguhnya kami mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Aljazair. Bahkan kami hadiahkan kemerdekaan negara ini untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak anak-anak yang diberi nama Muhammad. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terus berlangsung di Aljazair. Bahkan fatwa pendaku Salafi tidak akan berpengaruh sama sekali bagi warga Aljazair. Yang ke-12 adalah Oman, negara Oman. Kami melihat bahwa perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menumbuhkan rasa cinta yang begitu besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta ini tidak boleh sama dengan rasa cinta kita kepada manusia biasa. Rasa cinta ini juga harus didasari dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Bahkan dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan cinta Allah kepada kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 31. Oleh karena itu, perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus bersih dari perbuatan bid'ah dan mungkar seperti ikhtilat, mubazir, dan lain-lain. Negara yang ke-13 yaitu Bahrain. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan setiap tahun adalah kesempatan bagi kita semua untuk mengkaji sirahnya, dan juga kesempatan untuk mengingatkan kaum muslim akan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu dikenang sepanjang masa sebagaimana bentuk kerinduan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membuat kita untuk semangat menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebab mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk salah satu ciri bergembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Negara yang ke-14 adalah negara Indonesia. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia termasuk sebuah momen yang besar untuk dirayakan. Pemerintah Indonesia juga menetapkan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai libur resmi nasional. Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak dilakukan di berbagai tempat seperti penduduk Jawa. Semua orang banyak yang hadir ikut merayakannya. Bahkan pernah juga diadakan di Masjid Istiqlal dan dihadiri oleh Presiden Indonesia juga.
Negara yang ke-15 yaitu Malaysia. Di Malaysia telah diadakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Dalam penanggalan Islam sudah dimaklumi bahwa 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Negara yang ke-16 yaitu Mauritania. Syekh Abdullah bin Bih, Mufti Mauritania, telah mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dilakukan dengan benar dan tidak tercampur dengan perkara-perkara mungkar dan dilakukan karena cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya tidak apa-apa. Bahkan insya Allah berpahala bagi yang merayakannya. Pemerintah Mauritania menganggap bahwa perayaan Maulid ini sudah menjadi hari libur resmi bagi penduduknya, sama halnya dengan libur hari raya. Bagian yang E, yaitu negara yang melarang maulid, yaitu hanya satu negara, yaitu Arab Saudi. Tidak ada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan juga ulama salaf melakukan walimah atau maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik semasa hidup mereka ataupun setelah wafatnya mereka. Maka perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk bid'ah mungkar. Ya, hanya satu negara yang mengungkapkan Maulid itu bid'ah. Baik, yang bagian yang F, kitab Turats yang membahas Maulid. Jadi kitab-kitab yang membahas Maulid, ada beberapa kitab yang bisa kita jadikan rujukan untuk mengetahui hujah dari masing-masing pendapat ulama mengenai masalah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kitab berikut: Al-Hafidh Al-Iraqi, ya, terus juga Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Hafidh Ibnu Jauzi, Al-Hafidh Abu Khattab Umar bin Ali bin Muhammad, Syamsuddin Ibnu Nashiruddin Damsyaqi. Dan ini ada beberapa kitab-kitab yang menceritakan tentang Nabi, ya, menceritakan Maulid Nabi. Ya, penulis dari Muhammad Ajib LCMA, beliau mengungkapkan cukup menarik, terutama pada bagaimana buku ini menceritakan pendapat-pendapat para imam, ya, pendapat-pendapat para imam yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu termasuk adalah bid'ah hasanah dan diperbolehkan, seperti dari 10 imam ini, ya, Ibnu Hajar Asqalani sampai kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tapi ada juga yang menolaknya. Ya, Maulid terutama adalah ini orang-orang yang syekh dan imam yang ada di Arab Saudi atau banyak yang dikatakan adalah imam-imam Salafi Wahabi seperti Imam Ibnu Taimiyah, Asy-Syatibi, Al-Faqihati sampai ke Albani. Dan menariknya juga lembaga-lembaga fatwa negeri Islam itu memfatwakan, membolehkan, malah ada yang mensunahkan dan juga ada yang menjadikan itu adalah hari nasional sampai 16 negara. Dan ada satu negara yang melarang Maulid, yaitu Arab Saudi. Ya. Dan menariknya dalam buku ini itu menunjukkan bahwa Maulid Nabi itu bukan sekedar persoalan bid'ah atau sunnah, akan tetapi di dalam buku ini memperlihatkan bagaimana pendapat-pendapat imam dan juga fatwa-fatwa di negara muslim, ya, negara muslim tentang Maulid Nabi. Demikian buku tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara sunnah dan bid'ah, karangan dari Muhammad Ajib LCMA. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.